Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam bina sayyidina umuri dunya din. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan limpahkan nikmat karunia pada kita bil khusus matul iman Islam, sehat walafiat. Kemudian kita masih melanjutkan di pembahasan makruhnya sholat. Yaitu dari kita Muqaddimah Hadramiyah. Tadi kita udah bahas dari kitab Zubat, Nazuman Zubat, tentang makruhnya sholat. Tempat-tempat makruhnya sholat sudah mas. Belum. Kita habis belum. Sujud sahwi, sholatul jamaah, sholat musafir, ya nggak ada yang makruhnya tempat sholat ini. Ya, paham. Kama qala radhiyallahu an sahib kitab al-Muqaddimah Hadramiyah al-Mukhtasar al-Kabir Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl al-Hadrami rahimahullah radhiyallahu arda tafa'an amin. Qala Syekh radhiyallahu faslun yukrahul iltifatu fiha biwajh. Adapun ini suatu pasal yukrahu makruh apa al-iltifatu menoleh fiha pada salat biwajhi dengan wajahnya. Beliau menyebut dengan wajahnya karena kalau menoleh sama dadanya sekali itu batal. Karena dada tetap wajib menghadap kiblat. Jadi yang makruh itu noleh dengan wajahnya saja. Makruh, tidak batal. Tapi kalau dia noleh sama dadanya maka batal. Karena dada harus menghadap kiblat sepanjang sholat. Ya. Biwajih dengan wajahnya, illa li hajatin kecuali karena suatu hajat. Ya. Atau melirik saja matanya itu enggak apa-apa. Ini bukan makruh. Yang makruh itu menoleh dengan wajah. Kalau cuma dia matanya saja itu karena gerakan mata, gerakan bibir, ya, gerakan mata seperti kedip itu meskipun banyak ya tidak batal. Cuma yang main-main dengan itu ya membatalkan merusak kekhusyuan sholat. Illa li hajat, kecuali kalau ada hajat.
Kemudian juga isyarah itu juga makruh kecuali karena hajat. Seperti radis salam tadi sudah dibahas. Wal iltifatu lali ajatin lah wal basqu lil yamini aw lil qiblah. Terus raful basar ila sama, mengangkat pandangan ke langit, ke atas, itu makruh. Ini tadi sudah dibahas juga. Rafu ila sama ibil basar makruh wa bikafi thawbin aw syar wa kafu sya'rihi aw thawbi, dan menyingkirkan rambutnya atau bajunya, itu makruh. Juga makruh sholat itu makusus sya'ar, rambutnya makus. Makus itu macam konde, seperti orang perempuan mengikat rambutnya satu sama yang satu, rambutnya diikat sebagian rupa sehingga sebagian rambut itu dimasukkan ke sebagian yang lain. Bagian rambut itu dimasukkan sebagian yang lain. La ilaha illallah. Ya. Apa tadi? Makruh menoleh dan menyingkirkannya, dan juga makus. Makusus sa'ar pakai ain qaf waw shad, makusun ini macam konde lah, istilahnya apa? Seperti rambutnya perempuan yang diikat satu sama lain, si rambut itu. Bukan ditali ya, tapi dia rambut diikat sama rambut, jadi dimasukkan semua. Dan mungkin bisa jadi apa? Orang laki-laki itu kan ada mungkin bagian rambutnya yang panjang terus, maka diikat tak apa-apa. Jadi kalau dikonde atau dimasukkan keruh, atau dimasukkan ke kopiahnya sebagian rambutnya itu. Kalau perempuan memang panjang kan, biasanya mereka ya diikat. Kalau laki-laki maka makruh. Itu tadi sudah dijelaskan di Zubat, ya kan? Makruh wa bikafi thawbin aw sya'ar wa rafuhu ila sama'i bil basar. Makruhnya sholat dengan menyingkirkan baju atau rambut dan mengangkat pandangan ke langit. Ya. Ya. Terus wawat uyadihi ala famihi tadi. Wawat uyadihi ala, meletakkan, makruh juga meletakkan tangannya si musolli di mulutnya. Meletakkan tangan di mulut bila hajah, tanpa ada keperluan. Wa mashu jabatihi, bukan soha itu, mashu
jabahati, mengusap dahinya karena ada pasir sebagainya. Taswiyatil hasa, ya, menyingkirkan kerikil. Atau taswiyatil hasa, meratakan hasa, kerikil di mahali sujudi, di tempat sujudnya. Ya, kalau dulu kan tempat sujudnya bukan ini langsung tanah. Itu kan ada macam kerikil atau pasir atau apa, dia ratakan sebelum sujud, dia usap. Itu makruh karena mengurangi kekhusyuan. Wal qiyamu ala rijlain, makruh berdiri di atas satu kaki. Kemudian tadi masuk turbin wa hasan an jabhateh, ya kan? Wa taqdimuha, dan makruh memajukan kaki. Maksudnya memajukan telapak kaki atas yang lain. Sunnahnya berdiri kan sejajar, maka makruh dia memajukan satu kaki atas sebagian yang lain. Kemudian walas kuha bil ukhra, dan makruh menempelkan satu kaki dengan yang lain, merapat. Ini lagi-lagi makruh, sunnahnya agak renggang. Wassolatu hakinan, sholat dalam keadaan hakin, menahan kencing, itu makruh. Au hakiban, atau menahan buang air besar, makruh, sambil menahan buang air besar. Au haziqan, atau haziq, menahan buang angin. Bahkan dianjurkan untuk sebelum masuk sholat itu supaya dia menyelesaikan, Bang. Supaya dia menyelesaikan apa yang sekiranya bisa mengganggu dalam sholat. Ya, selesaikan dulu sebelum masuk di dalam sholat, supaya masuk dalam keadaan kosong hatinya itu, ini dari hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan dia. Meskipun bisa meluputkan jamaah. Ini semua kalau in wasi'al waqt, kalau masih luas waktunya. Kalau waktu sholatnya sempit, maka wajib sholat dalam keadaan seperti tadi, meskipun menahan. Karena kalau dia buang angin atau buang hajat dulu, takut waktu sholatnya lewat. Umpama ketiduran, bangun-bangun sudah mepet waktu sholatnya, maka wajib sholat meskipun dalam keadaan menahan hadas. Tapi kalau luas waktunya, maka dia harus, ya dia selesaikan hajatnya dulu, baru sholat. Wa ma'atawaqani ta'am, dan makruh sholat bersama dengan tawaqani ta'am, sangat ingin kepada makanan, tentu juga kepada minum, sangat haus, sangat lapar, makruh. In wasi'a aidan, ini pun kalau luas waktu sholat. Kalau tidak harus segera dan sholat dalam keadaan seperti itu, waktunya takut habis. Wa yabsuqa fi ghairil masjid an yaminihi au kubalatih, dan makruh untuk yabsuqa pakai shad, boleh pakai zai, yabsuqa
bisad wa zai. Dalam sebagian riwayat hadis busok, dalam sebagian riwayat hadis buzak pakai zai. Ini ludah. Wayab suka makruh meludah di selain masjid. Kalau di selain masjid makruh. Di luar masjid, di selain masjid. An yamine makruh kalau ke sebelah kanan atau kubalate atau di depannya. Wa yarum bil masjid itu haram kalau di masjid. Wal ali ajatillah wal basqu lil yamini au lil qiblah, dan basku meludah untuk ke yamin, ke sebelah kanan atau kepada kiblat, ke depan atau ke kiblat, makruh. Wa yukrahu ayatu ayadahu ala khosirate, makruh untuk meletakkan tangannya di khosirah, di pinggangnya, satu tangan atau dua. Karena diriwayatkan setan itu diturunkan dalam keadaan mengkerik. Atau sebagai riwayat lagi Firaun. Wa an yaqwidha ra'sah, makruh untuk menundukkan kepalanya dalam ruku'. Membangetkan, tadi sudah dibahas, makruh dalam ruku'nya. Selama pun apa? Maka makruh ditundukkan kepala. Wa qira'atu surati fi tsalitsati wa rabi'ati, makruh membaca surat yang selain Al-Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ini yang 4 rakaat atau 3 rakaat maghrib. Yang sunnah baca surat kan cuma rakaat pertama, rakaat kedua. Itu pun yang sunnah baca surat kalau sholatnya keras ya cuma imam saja. Makmum tidak sunnah baca surat, kecuali kalau sholatnya pelan seperti asar sama zuhur, maka makmum pun tetap baca sunnah baca surat selain Fatihah, karena nggak kedengeran bacanya imam di zuhur sama asar. Tapi di rakaat ketiga keempat tidak sunnah baca surat, bahkan makruh baca surat. Ini kalau tasyahud awal. Ya. Tapi kalau tanpa tasyahud ila liman wasaniyah, kecuali bagi orang yang subiqa bil ula, didahului sholatnya dengan rakaat yang pertama dan kedua, maksudnya masbuk, subiqa, kecuali bagi masbuk. Kalau masbuk boleh, umpama sholat isya atau zuhur atau asar, dia datang imamnya enggak, si makmum ini baru datang. Berarti kan posisi makmum di rakaat pertama.
Rakaat pertama kedua kan boleh baca surat. Kecuali ila liman subiko. Kecuali bagi yang masbuk. Makmum masbuk terlambat dengan rakaat didahului dengan rakaat pertama dan kedua. Ya, dia didahului dengan rakaat pertama kedua. Maka dia boleh membaca. Wa bil akhiratain. Maka dia membaca surat itu di 2 rakaat terakhir dari sholatnya imam. Karena 2 rakaat terakhir sholatnya imam bagi dia, bagi si masbuk ini kan baru rakaat pertama dan kedua. Wal istinadu ila ma yasqutu bisukutih. Makruh istinad, bersandar kepada apa yang disubat itu. Ini tambah lagi dengan yang ada di sini di Muqaddimatul ini lebih panjang. Makruh bersandar, tadi belum dijelaskan itu. Makruh bersandar ke ila ma yasqutu, kepada apa-apa yang jatuh sapa musolli bisukuti dengan jatuhnya ma. Duduk istirahat itu kan singkat. Jadi sujud kedua mau berdiri itu sunnah duduk istirahat. Ya kan? Biasanya dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua, dari sujud kedua rakaat pertama menuju ke berdiri rakaat kedua itu duduk istirahat. Itu sebentar saja. Maka kalau dia panjangkan seperti duduk di antara 2 sujud itu ya, makruh. Imam rukuk dibarengi, imam sujud dibarengi, makruh. Yang betul kan imam rukuk dulu baru kita rukuk, imam sujud dulu baru kita sujud. Sahabat-sahabat itu radhiyallahu anhu mengatakan dalam Sahih Bukhari, kami tidak sujud sampai Rasul tidak bareng. Yang awam di umum itu banyak kadang barengi gerakannya imam. Memang tidak batal sholatnya, cuma makruh. Makruh sendiri ya sebenarnya bukan cuma ya, karena dia makruh itu bisa mengurangi keutamaan sholatnya dia, pahala sholat. Bareng imam dalam ucapan. Terus wal jahru fi maudhil israr, tempatnya lirih. Dia baca nyaring, harusnya tempatnya itu harus membaca lirih, dia nyaringkan, makruh. Atau sebaliknya, jahar di belakang imam.
Wal majzar di jalan. Mobil bina, di jalan, di bangunan. Di jalan, di bangunan maksudnya seperti sholat masjid, umpama masjid yang besar sudah di Ampel. Itu kan ada pintu-pintunya kan banyak, ada tempat jalannya orang. Dia malah sholat di tempat jalannya orang. Maka tidak salah yang jalan. Kalau mau sholat sunnah dia minggir ke tempat yang sekiranya bisa tenang. Jangan sholat di tempat jalan. Makruh. Di masjid itu umpama. Bangunan pun makruh. Kalau itu waktu tempat, waktu lewatnya orang. Fi batnil wadi, makruh sholat di perut lembah. Sel itu di sana, di sel itu yang biasa diartikan banjir. Cuma konsepnya beda antara di yang kamu lihat banjir di Indonesia sama di luar negeri, di mana Jazirah Arab. Wadi itu lembah. Kadang sebagian lembah itu kalau pas waktunya hujan tuh dialiri air. Di sana kan kering. Sekalinya hujan itu kadang ada lembah-lembah bekas-bekas saluran yang biasanya kalau pas hujan tuh dialiri air. Itu maksudnya batnul wadi itu makruh sholat di lembah yang seperti itu, bersama dengan khawatirnya bakal terjadi sel, banjir. Jadi sel itu di sana, sel itu ya gitu. Kalau ada hujan, terus ada lembah, ya lembah-lembah cekungan-cekungan di padang pasir atau apa, lembah-lembah di cekungan berupa cekungan. Itu biasanya kalau turun air di sel itu memang sering diartikan banjir, cuma konsep sel di banjir di sana sama banjir sini beda. Karena memang secara geografi beda, secara geografisnya beda. Musimnya juga beda. Sini musim hujan, sana tidak ada musim hujan. Jadi sekalinya hujan lah itu tadi, lembah itu dialiri. Itu namanya sel. Khawatir kena sel, dia sholat di lembah itu kalau pas hujan, hanya kena. Wal kanisatu, makruh sholat di gereja. Wafil kanisati ya, itu masuk ke binai fitoriki. Wal kanisati, makruh sholat di gereja. Nah, kanisa itu mutabatul Yahud, sinagog. Bi'ah itu wal bi'ah gereja, tempat Nasoro. Kanisa itu sinagog, tapi ada kadang orang Arab kadang menyebut tempat anunya Nasoro itu kanisa juga. Kanisa di situ syaratnya dikatakan mutabadul Yahud, sinagog. Sinagog itu tempat ibadahnya Yahudi. Bi'ah itu gereja, tempat ibadahnya Nasoro. Bahkan makruh sholatnya di gereja, di sinagog makruh, tapi masuk gereja tanpa ada perlu itu hukumnya haram. Masuk gereja tanpa ada perlu, tanpa ada hajat yang mendesak. Hajat mendesak umpama dia diancam nyawanya, dia sembunyi, nggak ada tempat sembunyi kecuali situ, masuk itu darurat, nggak apa-apa. Ikan panda ada perlu kok masuk gereja, hukumnya haram. Masuk ke sinagog, tempat ibadahnya Yahudi, haram. Sholat di situ
makruh, tapi masuknya haram itu in mana'u jika mereka mencegah, atau karena fi surah muharramah, atau di dalam gereja synagoga itu ada gambar-gambar patung-patung yang diharamkan, maka haram masuk ke situ. Berarti kalau nggak ada patungnya tidak haram. Makanya sekarang ada orang nggak ngerti hukum, nanti apa ya sok toleransi. Saya bilang itu bukan toleransi, itu tololransi atau tolorasin. Saya bilang itu tololransi ya. Toleransi itu pada tempatnya. Ada tetangga non muslim dia sakit, boleh kita jenguk, boleh kan, yang penting kita nggak ngikut ibadahnya dia. Atau meninggal tetangga itu non muslim, boleh kita ikut melayat, yang penting nggak ikut ibadahnya, nggak ikut ritual, boleh. Kafir zimmi, boleh. Itu toleransi pada tempatnya. Bukan toleransi itu ibadah bersama, doa bersama di gereja. Kok tahlilan di gereja, kok ya kurang panggonan ya. Ada di gereja. Nah, boleh masuk ke gereja saja. Hukumnya haram kalau tidak ada perlunya. Kalau haram kalau mereka cegah, mereka melarang kita, atau ada suwar muharramah, ada patung-patung yang diharamkan, patungnya yang mereka klaim sebagai Yesus. Patung-patung itu haram hukumnya. Patung dalam Islam itu kan haram. Patung-patung. Hukumnya patung. Itu hukumnya haram. Lukisan yang sempurna itu hukumnya haram. Kecuali untuk golean anak-anak, untuk mainan boleh. Atau untuk praktek studi kedokteran, itu ada perlunya boleh. Tapi kalau sekedar patung, haram hukumnya. Atau kecuali patungnya separuh, yang sekiranya dia hidup, dia tidak bakal hidup. Contoh, cuma diambil kepalanya saja, kan tidak bakal hidup. Itu ada yang ada sebagian yang membolehkan. Kalau patung lengkap, hukumnya haram. Masuk di situ, di gereja ada patung, ada gambar macam-macam, haram. Hukumnya masuknya haram. Sholat di gereja hukumnya makruh. Terus wal makbarah dengan taslisul ba, boleh makburah, makbirah, makbarah. Ya. Ini hukumnya makruh. Sholat di pekuburan, makbarah di pekuburan, hukumnya makruh. Makruh ini kalau tidak digali atau sudah digali, tapi itu aunubisat wa sholat ala hail tohir, atau digali tapi dia sholat di atas penghalang yang suci. Ya. Ya. Jadi sholat di pekuburan hukumnya makruh. Makruh kalau belum digali. Kalau digali pekuburan itu untuk mengubur satu mayat yang baru meninggal, terus digali tanah galian pekuburan, itu muktamad sama Syafi'i itu najis karena bercampur dengan darah nanas, karena kan jasadnya orang itu kan hancur di tanah, kecuali jasadnya para nabi, para orang-orang tertentu, wali. Tapi secara umum kan jasanya orang hancur, itu bercampur dengan tanah lah. Ketika digali itu tanah yang di dalam itu bercampur, maka itu dihukumi sama ulama mutanajjisah, tanah pekuburan itu. Nah, maka makruh hukumnya sholat di pekuburan kalau tidak digali, lam tunbash. Kalau belum digali, terus di jalannya pekuburan itu, di jalannya dia, karena belum digali. Tapi kalau sudah digali, najis, bang. Kalau sudah digali, kecuali kalau itu ada hail tohir, ada penghalang yang suci. Makanya kita kadang kalau ke jenazah terlambat ya,
ada keterlambatan, kita nggak bisa sholat atas jenazah. Saya sholat di kuburan. Cuma sandal itu kita taruh sandal itu. Jadi kaki kita di atas sandal. Tujuannya apa? Menghalangi dari tanah pekuburan yang najis. Jadi kita sholat di atas sandal. Atau di atas tikar atau apa? Dihampar tikar di atas tanah pekuburan yang najis. Dihampar sesuatu, hamparan, boleh di atasnya. Sholat boleh, sholat di atas bagi ketika dia nggak nututi. Di masjidnya sudah mayat itu sudah apa? Dibawa, boleh dia sholat di kuburannya. Tapi harus diperhatikan tadi bahwa tanah pekuburan yang baru digali itu hukumnya mutanajis, najis. Maka dia harus sholat di atas sesuatu, di atas tanah itu harus dilapisi kelosok atau apa, dia sholat dia. Atau kalau dia sandalnya dia taruh di atas, dia sholat di atas sandal. Kenapa? Karena khawatir sandalnya itu injek tanah pekuburan. Nah, tanah pekuburan kan najis. Kalau dia sholat dalam memakai sandal, berarti kan memakai barang yang kena najis pakaiannya. Tapi kalau dicopot sandalnya, diinjek sandal, dicopot, itu nggak dihitung memakai. Wa atonul ibil, tempat menderumnya unta. Maksudnya istirahat, menderum dan istirahatnya unta. Itu makruh, sholat di tempat istirahatnya unta. Wasathil Ka'bah, wa atonil ibil wasathil Ka'bah, sholat di atapnya Ka'bah, atasnya Ka'bah, makruh. Wasaubin fi tasawir, sholat di baju pakaian yang padanya ada tasawir, ada gambar, makruh. Sholat di pakaian yang itu ada gambarnya, makruh, karena bisa mengganggu orang di belakang. Au syai'un yulhi, atau ada sesuatu yang yulhihi, yang melalaikan dia. Nah, wa talassum, ya, sholat dengan talassum, menutup mulut. Seperti pakai masker, menutup mulutnya, makruh. Talassum. Sholat dengan tanakub. Tanakub itu pakai cadar, bukan hanya mulut tapi matanya apa. Bagi perempuan makruh sholat dengan cadar, kecuali di situ tempat umum dan itu ada laki-laki. Ada kan kadang di stasiun atau kan tempat umum, ya kan? Itu kalau kita terpaksa sholat itu dengan istri itu, maka tetap istri pakai cadar. Nanti sujudnya baru dibuka. Itu kalau tempat umum. Kalau nggak di tempat umum, ada tempat khusus untuk perempuan, maka makruh pakai cadar sholat. Makruh. Tanakub, nikob itu cadar. Tanakub yalbasun nikob. Wa inda ghalabatin naum, makruh sholat ketika dikuasai kantuk, rasa ngantuk, atau ghadab, dikuasai amarah, karena bisa mengurangi kekhusyuan. Wa baqiya minal makruh umurun minal rik'ah. Itu tersisa dari makruh ini berapa perkara, di antaranya duduk ik'ah tadi sudah dijelaskan. Wa sholat khalfa aklaf, sholat di belakang orang yang kulub, yang belum sunat, makruh. Wa muwaswis, sholat di belakang orang yang waswas, imamnya waswas, makruh. Sholat wa waladi zina, sholat di belakang anak zina, imamnya anak zina, waliyadzubillah, makruh. Iftirasyis sabu bis sujud, dan makruh juga iftirasyus sabu. Iftirash itu yakni tangannya ditempelkan
lengan bawahnya ditempelkan tempat sujud, terus iftirasus sabur seperti duduknya hewan buas, singa tersebut. Makruh. Isra bi'aktasil wajib, dan isra mencepatkan sholat dengan membatasi atas yang paling sedikit dari yang wajib, itu makruh. Dan selainnya tersebut di kitab-kitab yang lebih panjang ya. Allah a'lam bishawab. Asun yustahabu yusalli ila syakhis, sunnah ini sunnah untuk sholat ke syakhis. Terus kalian itu Asun yustahabu yusalli ila syakhis, karena setelah ini baru masuk ke bab sujud sawi setelah itu. Asal dianjurkan untuk sholat ke syakhis, sholat ke tiang atau pembatas. Syakhis itu pembatas atau tiang. Qadra sulusai zira, sekadar 2/3 hasta. Satu hasta segini, 2/3-nya ya kalau dibagi 3, umpama 45 cm berarti bagi 3, 15. Berarti kalau 2/3 berapa? 30 cm. Jadi syakhis, sunnah sholat di depan syakhis, pembatas seukuran minimal 30 cm, 2/3 hasta si syakhisnya tadi. Bainahu wa bainahu salah satu azro, sedangkan jarak antara dia dengan pembatas itu 3 hasta. Jarak maksimal antara orang yang sholat dengan pembatasnya itu 3 hasta, 1,5 meter kurang lebih. Ya kan, kalau pembatas terus dia sholat terlalu jauh kan buat apa? Kan tidak berfungsi pembatasnya. Jadi sholat di antara dia dengan pembatas itu 3 hasta. Tinggi pembatasnya 2/3 hasta, 30 cm tadi. Famaduna, dan apa yang di bawah itu, di bawah 3 hasta, lebih dekat. Apa yang lebih dekat tadi? Fa'ilam yajidu, jika tidak mendapati sapa musolli ing syakhis akan pembatas, basato musollan, dia hamparkan sejadah. Musolla ini tempat sholat seperti sejadah, dia hamparkan sejadah. Kalau tidak ada pembatas, dia hamparkan sejadah. Kalau ada pembatas, boleh dia pakai pembatas. Seperti ini ada pembatas, sholat di situ, ini pembatas atau tiang pembatas. Kalau tidak ada maka sejadah. Au khotton, atau menggaris satu garis, nggak ada sejadah, dia garis satu garis. Itu mungkin kalau di tanah, kalau lantainya. Yundabu dapul mari, dan dianjurkan menolak orang yang lewat. Hina izin, ketika itu, ketika sudah pakai pembatas kok masih ada orang yang nyelonong, dianjurkan dia ya daf'u, menolak orang lewat. Wa yarumul murur, dan haram lewat. Haram bagi orang itu lewat di depan orang yang sudah ada pembatasnya. Hina izin, ketika itu nih, ketika ada pembatas maka haram hukumnya lewat. Illa idza sholat bi qariyatit thariq, kecuali apabila sholat si musolli di qaryah, ini tempat jalannya orang seperti tadi saya jelaskan. Kecuali itu, kalau dia sholat di tempat lalu lalang, salah yang sholat, kenapa ngapain sholat di situ kan gitu. Harusnya dia pilih tempat lain. Nggak salah yang lewat, itu tempat lewatnya orang. Boleh dia ngelangkahi orang yang sholat. Harusnya kan kalau sopnya itu yang di depannya itu rumpang ini kosong,
Harusnya kan yang di belakangnya itu maju, ngisi kan gitu. Kalau di belakangnya itu nggak maju, boleh di yang dia samping-sampingnya ini maju meskipun melewati orang yang sholat tadi di hadapan orang. Karena ada hajat, keperluan, salahnya tidak diisi. Kalau nggak mau dilewati, ya kasihan sob, kan gitu. Oh, kedatan dari sawi itu sawi nanti sama dengan yang di Zubat juga babu. Baru asal sunyawi. Itunya apa namanya? Jadul badiahnya nah.